Halo, selamat sore. Ketemu di channel baru saya, channel yang membahas mengenai ilmu pengetahuan teknologi, lingkungan, sosial, budaya, dan hal-hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Untuk episode yang pertama ini, kita akan membahas mengenai keberadaan alien. Kenapa saya pengen membahas mengenai keberadaan alien? Karena saya mempunyai pengalaman yang sulit saya lupakan. Pengalaman itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2005 atau 2006. Saat itu saya dan teman-teman saya sedang ada di sebuah sawah di sebelah utara desa saya. Pada waktu itu saya habis panen raya. Jadi di sawah itu ada banyak damen atau pohon padi yang sudah diambil bulir padinya. Damen ini biasanya buat makanan sapi, tapi ada beberapa yang masih ditinggal di sawah oleh petaninya. Nah, damen itu kita bakar, kemudian kita masukkan singkong dalamnya, singkong bakar lah. Itu benar-benar asik luar biasa menghabiskan malam bersama singkong bakar beserta wedang jahe dan teh. Nah, pada saat itu saya melihat cahaya yang sangat terang muncul dari ufuk selatan, bergerak cepat membelah langit, kemudian bergerak cepat turun dan hilang di ufuk utara. Cepat sekali. Saya dan teman-teman bingung benda apa itu. Menurut penuturan beberapa warga kampung, kemungkinan itu adalah banaspati. Banaspati itu adalah semacam hantu api yang sering dijumpai di daerah perkampungan gitu ya. Namun saya kira bukan banaspati, karena kalau banaspati itu ya hanya terbang di sekitar pepohonan, di atas atap rumah. Tapi kalau benda ini itu benar-benar di atas langit. Dan ada yang bilang juga bahwa itu santet atau teluh. Tapi kalau menurut saya pun terlalu tinggi untuk santet atau teluh, karena santet atau teluh pun ya sama dengan banaspati, hanya berterbangan di sekitar pohonan di atas rumah. Pada waktu itu saya belum kesusahan mendapatkan referensi benda apakah itu, karena ya pada tahun 2005-2006 internet belum seperti saat ini. Website belum berkembang sedemikian rupa sehingga kita bisa mudah mengakses dari manapun juga. Kita masih kesusahan mencari referensi. Beberapa tahun berselang, mungkin banyak teman-teman saya yang sudah melupakan kejadian tersebut, tapi kejadian itu membekas di hati saya. Tetap penasaran, memicu penasaran saya, benda apakah itu. Nah, setelah akses internet mudah kita dapatkan, saya mulai mencari referensi dari internet, dari website, benda apakah itu. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak sekali referensi mengenai keberadaan UFO atau alien. Selama ini referensi tersebut saya simpan di file pribadi saya. Ya, saya hanya baca-baca saja kalau perlu. Namun di saat pandemi ini, saat ya kita punya banyak waktu di rumah, saya berniat untuk membagi kepada teman-teman semua referensi yang saya dapat, yang nanti secara detail kita akan bahas satu persatu di episode selanjutnya. Nah, untuk episode yang pertama ini saya ingin membuka wawasan dulu ke teman-teman, apakah alien itu benar-benar ada, apakah kita memang benar-benar tidak sendirian di semesta ini. Ayo kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, seperti yang kita ketahui, bumi tempat tinggal kita ini berada di tata surya. Tata surya ini adalah area yang sangat luas sekali, area yang memiliki diameter sepanjang 15 triliun kilometer. Di dalamnya ada satu buah bintang yang kita kenal dengan nama matahari. Ada 8 planet yang mengelilinginya dan 5 planet kerdil. Kemudian ada 173 planet alami yang sudah ditemukan. Kemudian ada jutaan meteor, asteroid, dan benda langit lainnya.
Nah, di tata surya ini paling tidak ada 3 lokasi yang menjadi tempat tinggal atau menjadi pangkalan bagi alien ya. Kemungkinan pertama adalah di sisi gelap bulan. Jadi bulan yang menghadap ke bumi itu adalah permukaan yang sama. Jadi ada satu sisi gelap bulan yang tidak pernah kita lihat. Nah, mengapa di sisi gelap bulan itu ada yang mintakan sebagai tempat tinggal alien? Karena dulu sekitar tahun 70-an pada waktu Amerika berhasil menerbangkan Apollo sampai ke bulan, dan di situ ada rumor yang mengatakan bahwa para astronot melihat pesawat asing yang mengirimkan sinyal bahwa jangan datang lagi ke bulan. Nah, oleh karena itu setelah misi Apollo selesai itu tidak pernah ada lagi pesawat luar angkasa yang mendarat di bulan karena sudah mendapatkan peringatan dari alien tersebut. Tapi yaitu baru sebatas rumor ya. Kemungkinan kedua sebagai tempat tinggal alien adalah di bulan Europe. Bulan Europe itu salah satu bulan di Jupiter. Kenapa di situ disebut sebagai tempat tinggal alien? Karena di bulan Europe itu diprediksi mengandung air. NASA beberapa kali menangkap citra atau gambaran bahwa bulan Europe tersebut memancarkan air, sehingga diprediksi ada alien di situ. Walaupun alien tersebut mungkin bukan seperti kita gitu ya, bukan makhluk bersel banyak, tapi mungkin baru sebatas makhluk bersel tunggal seperti bakteri atau mungkin virus. Nah, virusnya yang bahaya karena bisa berbahaya bagi manusia. Kemungkinan ketiga adalah di Mars. Ini yang kemungkinan paling besar. Kenapa? Karena NASA sampai mengirimkan robot untuk menjelajahi Mars. Salah satu yang terkenal adalah robot Curiosity. Teman-teman mungkin bisa follow Twitter dari Curiosity tersebut. Di situ mengirimkan beberapa foto permukaan Mars. Walaupun mungkin tidak ada hal aneh yang ditemukan di situ sampai saat ini dan yang dipublikasikan ya, tapi ketika ada sebuah negara yang mengirimkan satelit atau mengirimkan robot dengan biaya yang tidak sedikit, pasti mereka mempunyai alasan yang sangat kuat. Tidak mungkin tidak apa-apa kita datang aja ke situ, pasti ada sesuatu yang kuat, alasan yang kuat yang membuat mereka mengirimkan pesawat sampai di Mars. Mungkin mereka sudah menemukan sesuatu tapi belum dipublikasikan secara luas, karena pasti akan menimbulkan kegemaran ya. Nah, tata surya, tempat di mana bumi tinggal tersebut, itu terletak di pinggiran galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini adalah area yang lebih gila lagi luasnya, mempunyai diameter seluas 100.000 tahun cahaya dan mempunyai ketebalan 1.000 tahun cahaya. Di dalam galaksi Bima Sakti ini diprediksi rumah bagi sekitar 400 miliar bintang seperti matahari, dan rumah bagi 800 miliar planet sampai 3,2 triliun planet. Coba bayangkan, dari area yang maha luas tersebut, apakah tidak ada satu planet pun yang ada penghuninya? Kalau menurut saya sih ada, cuman belum ditemukan. Nah, galaksi Bima Sakti tersendiri itu terletak di gugusan Virgo. Gugusan Virgo ini sebuah area dengan diameter 10 sampai 15 juta tahun cahaya. Di dalamnya terdapat 1.300 sampai 2.000 galaksi.
ada 3 gugusan yang terkenal, ada gugusan Virgo, gugusan Norma, dan gugusan Bulet. Nah, untuk Bima Sakti ini ada di gugusan Virgo. Nah, gugusan Virgo sendiri terletak di super gugus Laniakea. Super gugus Laniakea ini suatu area dengan diameter 500 juta tahun cahaya. Bisa dibayangkan kan luasnya 500 juta tahun cahaya. Di dalamnya diperkirakan terdapat 100.000 galaksi. Di alam semesta ini terdapat sekitar 4 super gugus yang dikenal ya. Tapi untuk Bima Sakti ini ada di super gugus Laniakea. Dan super gugus Laniakea ini terletak di alam semesta kita, suatu area dengan luas 93 miliar tahun cahaya. Di dalamnya diprediksi terdapat 100 miliar sampai dengan 200 miliar galaksi. Nah, bisa dibayangkan dengan area yang sedemikian luas ini, apakah benar-benar kita yang tinggal? Saya kira tidak, cuman belum diketemukan saja. Nah, ada satu teori lagi, tapi baru sebatas teori ya, yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak tunggal. Jadi ada alam semesta lain yang dibungkus oleh gelembung-gelembung seperti balon. Di dalamnya terdapat alam semesta. Hal tersebut diketahui dengan adanya gegar gelembung. Jadi di gelembung itu ada gegar ya, sebagai bukti bahwa gelembung semesta kita ini pernah bertabrakan dengan gelembung semesta yang lain, seperti balon yang bertabrakan kemudian terlepas lagi, jadi ada gegar di situ. Nah, dari situ muncul teori ada semesta lain yang dibungkus dengan gelembung juga, yang mengambang di suatu tempat antah berantah yang tidak kita ketahui. Ya semacam kalau sekarang ada di filmnya Marvel ya. Bagi yang sudah nonton Spider-Man No Way Home, di situ ada semesta lain. Saya pribadi percaya bahwa ada semesta lain di luar semesta kita, tapi mungkin kehidupannya tidak paralel ya. Mereka punya kehidupan sendiri. Kalau di Spider-Man No Way Home, spoiler ya, itu di semesta lain itu ada kehidupan seperti kita, tapi berbeda kisah kehidupannya. Cuman kalau menurut saya sih, mau soal kehidupan sama kita sih, saya lebih percaya bahwa ada semesta lain memiliki kehidupan sendiri. Oke, nah di alam semesta yang sedemikian luas ini, kembali saya pertanyakan, apakah kita benar-benar sendiri? Saya kira tidak. Lalu mengapa kita belum pernah menemukan bukti autentik tentang keberadaan alien? Menurut saya ada 4 hal atau 4 teori yang membuat kita belum menemukan di mana alien itu berada. Yang pertama adalah peradaban alien tersebut itu masih di bawah peradaban kita. Jadi sampai saat ini bumi telah beberapa kali mengirimkan sinyal radio ke angkasa sebagai upaya berkomunikasi dengan pihak alien jika mereka benar-benar ada. Atau bumi juga udah 2 kali mengirimkan pesawat luar angkasa tak berawak, Voyager 1, Voyager 2, dimana Voyager 2 ini udah sampai batas tata surya di ruang antar bintang interstellar, tapi belum ketangkap oleh alien ya. Nah, ketika peradaban alien ini masih lebih rendah daripada kita, mereka belum punya kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal kita, atau belum bisa menangkap pesawat yang kita kirimkan. Menurut saya ini yang paling mungkin. Jadi peradaban yang lebih rendah dari kita ini bisa berwujud bakteri atau virus atau kuman. Itu teori pertama. Teori kedua, peradaban alien itu sama dengan peradaban kita, peradaban di bumi. Jadi kita masih sama-sama mencari, kita mencari mereka dan mereka mencari kita. Tapi karena ya tadi alam semesta yang sedemikian luas tersebut, kita mungkin kalau istilahnya
kita itu sisipan, telisipan gitu ya. Kita nyarinya di utara, mereka nyarinya di selatan, ya nggak akan pernah ketemu. Teori yang ketiga, peradaban mereka sudah jauh lebih maju dari manusia. Nah, ini mungkin teori yang paling sering kita dengar ya, dan sudah ada beberapa bukti yang kita temui, walaupun mungkin teori temuan-temuan tersebut masih di debatable ya, masih ada yang percaya itu teori beneran, ada yang bilang itu hoax. Ada peristiwa menarik. Jadi semenjak tahun 2007 itu bumi menerima sinyal misterius dari belahan langit tertentu yang berjarak 500 juta tahun cahaya dari bumi. Ledakan radio misterius tersebut itu mempunyai polanya yang terus berulang. Jadi selama 4 hari berturut-turut itu setiap jam bumi menerima ledakan sinyal 1 atau 2 kali setiap jam, dan akan terus berulang selama 4 hari. Kemudian selama 12 hari senyap, tidak ada sinyal, kemudian berulang lagi 4 hari. Dalam 4 hari akan menerima sinyal misterius lagi 1 atau 2 detakan setiap jam, kemudian hilang lagi selama 12 hari. Begitu terus secara teratur. Nah, oke, kalau sinyal ini benar dari alien dan berasal dari 500 juta tahun yang lalu, berarti peradaban tersebut sekarang sudah sangat maju. Kenapa? Sinyal tersebut dikirim 500 juta tahun yang lalu dan baru kita terima sekarang. Berarti 500 juta tahun yang lalu sudah ada peradaban yang sanggup mengirim sinyal radio dan baru diterima oleh bumi sekarang. Berarti yang kita terima inilah peristiwa 500 juta tahun yang lalu, bukan peristiwa sekarang. Nah, kalau 500 juta tahun yang lalu sudah ada teknologi seperti itu, bagaimana peradaban alien tersebut sekarang? Sudah super maju, bukan? Nah, kemungkinan peradaban tersebut saat ini sudah mencapai bumi. Ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa peradaban tersebut sudah mencapai bumi. Bukti pertama, ada banyak bukti ya, cuman di seluruh dunia ini saya hanya mengumpulkan 5 bukti yang cukup terkenal. Di luar sana kan masih ada banyak bukti lagi, cuman saya hanya mengumpulkan 5 bukti yang terkenal, dan mungkin nanti di episode mendatang kita akan bahas detail satu persatu. Tapi untuk saat ini saya hanya membahas secara umum saja. Jadi bukti pertama adalah peristiwa Roswell tahun 1947. Ini yang masih terkenal, sering dibahas di channel-channel atau di televisi yang membahas tentang alien. Jadi pada tahun 1947 itu ada seorang petani di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat, yang melihat kecelakaan pesawat UFO. Dan pihak militer yang paling mempunyai teknologi untuk mengetahui hal itu mengakui bahwa itu adalah pesawat UFO. Cuman beberapa hari kemudian pihak militer menyangkal dan menyatakan bahwa itu adalah balon udara. Tapi ya biasalah lah ya, peristiwa pertama itu kemungkinan yang benar, kemudian karena itu cukup menghebohkan makanya disangkal. Nah, peristiwa ini diiringi dengan beberapa bukti yang lebih heboh lagi, yaitu ditemukan jenazah dari alien itu. Dibuktikan dengan adanya beberapa dokter yang sedang mengotopsi jenazah tersebut. Ya, secara fisikly jenazah alien tersebut seperti yang kita lihat-lihat di film-film tentang alien, berkepala besar, kemudian bermata besar, badannya panjang seperti itu. Mengapa penampakan atau insiden Roswell ini saya masukkan dalam bukti yang kuat ya? Karena
pihak militer pernah mengakui bahwa itu adalah benar-benar UFO, walaupun kemudian disangkal ya. Tapi pengakuan pertama kan biasanya otentik. Kemudian bukti yang kedua terjadi di tahun 1989 sampai 1990 di Belgia. Pada saat itu ada penduduk yang melihat di tahun 89 melihat pesawat berbentuk segitiga yang membuat manuver yang sangat cepat. Dan pada tahun 1990 dua pesawat F-16 milik Belgia mengejar penampakan UFO tersebut, namun penampakan tersebut menghilang begitu cepat. Ada sekitar 13.500 warga Belgia menyaksikan peristiwa tersebut. Menurut saya ini bukti yang sangat sukar disangkal ya, karena ada 13.500 yang menyaksikan pesawat tersebut, kemudian ada pesawat militer yang mengejarnya. Kalau itu mungkin pesawat uji coba milik militer, tidak mungkin F-16 dari pemerintah Belgia mengejar ya. Cuman karena dari pihak militer mengejar dan kemudian pesawat tersebut menghilang, ya, itu saya masukkan ke dalam bukti kuat. Bukti yang ketiga, pada tahun 2004 Angkatan Laut Amerika yang bertugas di USS Nimitz, kapal induk Amerika Serikat, berhasil menangkap, radar mereka menangkap suatu benda objek terbang tidak terkenal yang terbang sedemikian cepat. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil mendokumentasikan benda terbang tersebut melalui kamera inframerah. Kemudian tahun 2020 pemerintah Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui bahwa benda terbang di atas laut California yang berhasil mereka dokumentasikan tersebut adalah UFO atau benda terbang yang tidak dikenal. Oke lah, kalau memang itu proyek rahasia dari militer, tidak mungkin mereka tidak mengetahui dan kemudian mengakui bahwa itu adalah UFO. Bukti keempat, pada tahun 2020 pilot pesawat tempur di kapal induk Amerika Serikat yaitu USS Roosevelt dan pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui bahwa ada UFO yang terbang di pantai timur Amerika Serikat. Pernyataan tersebut telah dirilis secara resmi bahwa mereka memang menangkap citra dari objek terbang yang tidak dikenal. Kemudian yang terbaru adalah peristiwa atau insiden yang terjadi di tahun 2019. Pada waktu itu kapal induk USS Omaha itu mereka melihat UFO yang terbang tidak hanya di atas langit tapi juga menyelam di bawah laut. Jadi mungkin bukan flying object ya, tapi submarine object. Jadi bukan hanya sekedar terbang tapi juga menyelam ke dalam laut. Kemudian pihak Angkatan Laut Amerika Serikat berusaha mencari pesawat tersebut baik di atas maupun di bawah air, tapi tidak berhasil menemukan. Pada Mei 2021, belum lama ya, Pentagon mengakui adanya benda objek yang tidak dikenal terbang dan yang menyelam di kawasan Amerika tersebut. Nah, dari 5 bukti tersebut, saya yakin, dari 5 bukti tersebut, walaupun tidak ada bukti otentik yang bisa kita pegang, kita lihat, kita komunikasikan, tetapi bersumber dari pemerintah yang mempunyai teknologi untuk mengetahui hal tersebut. Jadi ya, saya meyakini bahwa 5 kejadian tersebut memang berasal dari alien atau benar-benar UFO, yang mungkin bisa jadi berasal dari peradaban 500 juta tahun yang lalu atau berasal dari peradaban-peradaban lain yang ada di belahan semesta yang lain. Kemudian teori yang keempat, kenapa kita belum menemukan alien, bukti yang benar-benar otentik ya, karena ya manusia itu alien itu sendiri.
beberapa ahli meyakini bahwa kenapa manusia itu alien itu sendiri, karena apa? Karena ternyata manusia itu cukup kesulitan beradaptasi dengan lingkungan bumi. Cahaya matahari, kemudian udara, air, tanah itu ternyata bisa membawa efek yang tidak baik bagi tubuh. Mungkin seperti sinar ultraviolet dari matahari atau udara yang kotor itu membawa efek yang tidak baik dari buat tubuh manusia. Nah, apabila manusia itu asli dari bumi, maka kemungkinan manusia akan bisa beradaptasi dengan cahaya matahari atau lingkungan yang ada di bumi ya. Cuman karena manusia ternyata tidak bisa beradaptasi secara penuh terhadap cahaya matahari dan lingkungan sekitarnya. Nah, dari situ dianalisa ya manusia itu bukan makhluk asli dari bumi. Jadi manusia itu adalah alien itu sendiri. Udah sore ternyata ya, udah mau maghrib. Ya sudah, mungkin untuk episode pertama ini cukup sekian. Kita bahas dulu secara umum. Nanti untuk episode yang akan datang kita akan bahas secara detail, mungkin mengenai sisi gelap dari bulan, mengenai semburan air di bulan Europe, ataupun mengenai peristiwa-peristiwa di Roswell, ataupun 4 hal yang saya ceritakan tadi. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak yang salah ya. Video pertama. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Oh iya, nggak lupa. Kalau ada teman-teman yang mempunyai pengalaman melihat UFO atau alien, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba mencarikan referensinya. Apakah ada kejadian lain yang sama dengan kejadian yang teman-teman alami? Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih.